wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di acara FYI for your information bersama saya Cindy. Dan hari ini saya sudah bersama tamu spesial. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya nih Metropolitan TV mengundang artis cilik asli Bogor. Nah, siapa dia? Kita sambut aja, namanya Sandrika Elana Mazia. Boleh tepuk tangan. Hai Sandrika, gimana kabar kamu sayang? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Cindy gimana? Alhamdulillah baik dong, kita ceria. Sandrika, sekarang lagi sibuk apa sayang? Kalau sekarang ya pasti sekolah ya, sekolah dulu, utama sekolah. Terus alhamdulillah Sandrika kesibukannya Sekolah, suka les juga? Sandrika enggak les. Enggak les, jadi sekolah sama sekarang Sandrika ini juga fokus nyanyi. Fokus nyanyi nyanyi. sama dongeng juga. Oke. Karena itu emang hobinya Sandrika. Hobi ya. Oke, jadi Brosis Metro, Sandrika ini juga baru kemarin ya dikukuhkan menjadi salah satu duta KPAID Kota Bogor. Duta kreatif ya sayang ya? Alhamdulillah. Duta kreatif. Kenapa jadi duta kreatif? Karena dia itu senang nyanyi dan juga pintar mendongeng. Wah. Kayak gimana ya? Kalau nanti kita bakal lihat gimana aksi Sandrika mendongeng, tapi nanti ya. Sekarang aku pengen tahu dulu nih. Kan kamu sekarang udah jadi duta KPAID ya? Iya. Nah, terus boleh nggak cerita sama Kak Cindy dulu itu kemarin gimana sih ceritanya kamu bisa jadi duta KPAID? Boleh ceritain dong, sayang? Jadi Kak Cindy awalnya itu pas banget pas tahun lalu Hari Anak. Iya. Sandrika itu diundang di RRI, Radio RRI sebagai anak berprestasi, alhamdulillah. Nah, di sana itu juga ada perwakilan dari KPAID. Oke. Nah, dari sana Sandrika pun mulai tertarik. Jadi Sandrika mau ikut deh, coba ikut seleksi dulu. Terus Sandrika kirimin beberapa data-datanya. Sandrika semua data-datanya sih. Data-datanya mulai dari yang akademik sama yang non-akademik. Okay. Terus alhamdulillah lolos. Nah, habis lolos itu diwawancara dulu di KPAI-nya. Terus alhamdulillah lolos menjadi duta anak. Iya, tepuk tangan dong. Kan masih kecil loh udah jadi duta KPAID kan keren banget tuh. Aku dulu jadi duta apa ya? Sandrika, gimana sih perasaan kamu dipilih jadi duta KPAID? Kan nggak semua anak-anak di Bogor bisa menjadi duta ya. Jadi artinya kamu ini adalah gadis pilihan gitu ya. Perasaan kamu gimana nih menjadi duta KPAID? Perasaannya tentu seneng dong, seneng, bangga, terharu juga. Terus kayak nggak nyangka aja gitu. Jadi duta anak. Banyak teman-temannya yang jadi duta juga nggak yang seumuran sama Sandrika? Ada temennya Sandrika di KPAI juga, duta anak juga. Namanya sebutin gak nih? Boleh. Namanya Kak Keiko sama Kak Kyoko. Okay. Terus ada Teteh Baik, ada Teteh Gina juga. Jadi nambah temen ya? Iya, nambah temennya juga. Ya? Iya. Oh ya, kalau boleh tahu kegiatannya Sandrika sebagai duta KPAID apa aja sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya di luar sana, anak-anak, aku pengen jadi duta KPAID juga kayak Sandrika. Nah, kegiatannya apa aja kalau Sandrika sebagai duta KPAID? Nah, jadi Kak Cindy kegiatannya itu semoga nih ya, semoga harapannya Sandrika bisa menjadi role model untuk masyarakat di Kota Bogor, termasuk khususnya khususnya juga anak-anak atau teman-temannya Sandrika nih. Oke. Terus Sandrika juga biasanya membantu KPAID dan Kota Bogor untuk edukasi ke teman-teman tentang perlindungan anak. Berarti suka door to door ke sekolah juga ya? Ada kunjungan ke sekolah-sekolah gitu, Sandrika suka diajak ya? Iya. Alhamdulillah. Biasanya suka diajak. Kalau misalkan kunjungan ke sekolah gitu suka diajak nyanyi atau mungkin pernah diundang nyanyi gitu oleh wali kota Bogor atau oleh dinas-dinas yang ada di Kota Bogor. Pernah punya pengalaman itu nggak? Atau bersama KPAID digandeng terus disuruh ngisi kegiatan? Pernah di mana sayang? Pernah waktu itu di SD. Di SD ya? Iya. Waktu itu Sandrika nyanyi di sana? Iya. Nyanyi apa? Masih ingat nggak?
Sandrika biasanya nyanyi lagu Tiba-Tiba dari Kak Queen, sama biasanya nyanyi lagu singlenya Sandrika sendiri. Oh, udah punya single? Iya. Oh, boleh tepuk tangan dong singlenya. Kita pengen tahu deh kegiatannya Sandrika di luar sekolah ya. Kan kalau tadi kan sebagai duta KPAID, tapi ternyata Sandrika juga seneng nyanyi dan mendongeng. Boleh kita lihat dulu, Kak Hilman, mana videonya? Kita tunggu nih, mana ya videonya. Ini lagi acara apa, sayang? Ini pas My Doremi. My Doremi itu apa? Di Galeri Indonesia Kaya. Drama musikal ya. Jadi di situ Sandrika nyanyi sekaligus mendongeng atau gimana? Sebenarnya kan audisi. Nah, aku kan ikut audisinya kan yang singer. Jadi aku nyanyi, tugasnya nyanyi. Oh. Nah, yang ini pas lagi apa? Ini acara AKI, Apresiasi Kreasi Indonesia. Waktu itu aku jadi opening ya sama Cacil. Sandrika Cilik. Oh, itu kamu lagi mendongeng ya? Bikin cerita apa tuh? Bawa boneka. Jadi apa ya? Tentang nggak boleh bullying. Oh, nggak boleh bullying. Iya, nggak boleh bullying waktu itu. Itu bonekanya boneka Sandrika apa emang udah dibawain sama panitia, sayang? Itu bonekanya aku. Oh, boneka kamu. Iya. Sering dibawa kemana-mana berarti? Atau enggak juga? Kadang sering dibawa. Cacil. Itu namanya boneka Cacil? Iya, Sandrika Cilik. Oh, siapa yang ngasih nama Cacil itu? Aku. Cacil lucu ya, aku juga suka boneka tau. Bonekanya lucu lagi. Dibeliin mama ya? Hadiah ulang tahun apa jadinya? Hadiah ulang tahun. Ulang tahun tuh kan, bener, pasti deh. Berarti kamu kalau ngedongeng suka bawa si Cacil itu? Suka. Punya berapa koleksi boneka? Banyak? Sebetulnya Sandrika punya beberapa mainan. Banyak sih. Iya. Ada lemarinya juga, tapi yang biasanya suka Sandrika bawa Cacil. Oh. Pasti berkesan banget ya masih Cacil ya? Lucu tahu. Itu Cacil itu apa sih? Monkey ya? Bukan? Itu anak kecil, perempuan. Anak kecil ya? Gak terlalu kelihatan. Sandrika kalau haus langsung minum aja ya? Oh iya. Nah, ini lagi masuk dapur rekaman ya? Dapur rekaman bukan, sayang, ini? Ini lagi apa? Kegiatan lagi rekaman untuk yang single kemarin? Bukan, ini bukan single sih, tapi ada komunitas gitu. Sandrika ikut komunitasnya. Nah, Sandrika itu awal nyanyi itu dari sini. Oh. Awal nyanyi itu dari sini, komunitas Senandung Pelangi. Komunitas Senandung Pelangi. Iya. Senandung Pelangi. Itu usia Sandrika lagi berapa tahun ya? Baru-baru juga sih. Baru-baru. Usia berapa, sayang? Sekarang usia berapa? 10 tahun. Berarti kayaknya itu juga 10 deh. 10 tahun ya. Oke, tadi kita udah lihat ya cuplikan videonya Sandrika, keren banget. Dia pandai nyanyi, masih mendongeng. belajar. Tapi kan keren gitu loh, maksudnya nggak semua anak berani tampil di depan umum, apalagi di tempat umum kayak tadi kan Kak Cindy lihat tuh, keren banget. Sandrika bisa menceritakan sambil berakting juga kan itu. Sandrika belajar dari mana sih bisa mendongeng? Boleh cerita nggak? Sandrika belajar sendiri di rumah. Belajar sendiri? Iya. Gimana caranya Sandrika belajar? Biasanya yang dilakuin Sandrika di depan kaca terus Sandrika nyana gitu atau gimana? Iya, biasanya Sandrika juga suka di depan kaca. Biasanya pas latihan biar bisa lihat ekspresi wajah. Iya. Kalau misalnya di kaca, wah ekspresinya kurang nih, mungkin harus ditambah ekspresinya. Jadi
biasanya dari kaca. Terus diajarin Ami juga biasanya. Terus Sandrika juga suka lihat di YouTube kan banyak banget kan yang ngedongeng. Sandrika biasanya suka belajar dari situ. Berarti otodidak ya semuanya ya, belajar sendiri, keren banget. Oh ya, Kak Cindy pengen tahu nih, Sandrika itu mulai mendongeng itu sejak kapan sih? Pas katanya dengar-dengar pas pandemi ya, bener nggak sih? Iya, bener pas pandemi. Iya. Itu gimana ceritanya Sandrika? Bosen gitu apa gimana gitu, apa nggak gara-gara nggak ada teman akhirnya melampiaskannya ke dongeng gitu, cerita dong sayang. Jadi Sandrika itu sebenarnya mulai dongeng itu dari kecil sih. Sandrika itu suka mendongeng, tapi bukan mendongeng yang ini, tapi suka ngedenger dongeng, suka banget dulu, suka disetelin. Terus kalau serius dongeng sih baru setahun ini. Awalnya itu pas pandemi naik kelas 3 lah ya, naik kelas 3. Sandrika itu bosan banget di rumah karena kan lagi zaman-zamannya online banget kan. Jadi temennya tuh kayak cuman di Zoom gitu, nggak bisa ngobrol. Terus belajarnya juga virtual kan. Terus waktu itu study tour cuma ngelihat dari Zoom. Sandrika bosan banget. Nah dari situ Sandrika baru memutuskan untuk mencari kegiatan yang Sandrika sukai dan lakukan juga, yaitu salah satunya dongeng. Kalau nyanyi itu setahun juga, setahun baru ini Hari Anak. Jadi waktu itu Sandrika diundang di acara MRT. Di MRT waktu itu bersama komunitas Senandung Pelangi. Nah, ketemu tuh di situ. Terus Sandrika waktu itu diminta buat Sandrika, ayo dong coba nyanyi. Aku mau denger nih suaranya kalau nyanyi gimana nih gitu. Terus dari situ Sandrika nyanyi dan ternyata enjoy. Sandrika suka banget nyanyi ternyata. Nah dari situ mulai Sandrika serius-seriusin nyanyi. Jadi ketagihan sekarang nyanyi ya? Iya. Ada artis idola nggak kalau Sandrika? Siapa sih yang diidolain? Artis cilik atau artis? Ada deh? Atau jangan-jangan kamu penggemar K-pop? Bukan? Sandrika juga suka K-pop. Oh suka K-pop. Kalau di Indonesia Kak lagi nggak apa-apa. Sandrika sukanya Kak Putri Aryani karena keren banget. Sama Kak Queen. Suaranya keren banget sih. Tiba-tiba aku melayang. Sandrika mau nyanyi? Boleh nanti ada live sesi nyanyi khusus untuk Sandrika ya di akhir acara. Tadi kan Sandrika bilang Sandrika ikut nyanyi di MRT, kemudian akhirnya ketemu dengan komunitas Senandung Pelangi. Iya. Gitu ya. Nah, Sandrika ikut gabung di komunitas itu atau gimana? Sekarang ikut di komunitas Senandung Pelangi. Kegiatannya apa tuh kalau di komunitas Senandung Pelangi sayang? Biasanya buat lagu. Buat lagu. Sandrika dikasih liriknya terus disuruh nyanyi begitu atau bikin lagu bareng-bareng dengan timnya di situ atau gimana? Bikin lagu di komunitas Senandung Pelangi juga ada teman-temannya Sandrika. Ada berapa banyak yang ikut itu? Jadi komunitas. Ada Senandung Pelangi 1, 2, sama 3. Sama sekarang udah ada generasi 4 juga. Nah Sandrika itu ikutnya generasi 2. Generasi 2. Kalau nggak salah tuh ada berapa ya? Ada 9 anak ya? Di komunitas itu. Iya. Terus biasanya kegiatan itu setiap kan Sandrika sekolah nih. Iya. Sekolah kan Senin sampai Sabtu ya? Atau sampai Jumat? Sampai Jumat. Terus biasanya Sandrika ikut kegiatan itu di hari apa? Atau sepulang sekolah atau pas di weekend atau gimana? Ada pas pulang sekolah. Sama ada juga pas Sabtu, Minggu. Kak Cindy penasaran sih. Biasanya nih ya kan kalau misalkan kita udah suka nyanyi terus dongeng, kalau itu keterusan kan kadang ada bosen-bosennya, nyanyi mah gitu, misal ini mah atau enggak aku nggak mau dongeng lagi males. Pernah nggak kayak gitu atau biasanya Sandrika lawan nih rasa malesnya? Pernah ya, ceritain aja nggak apa-apa. Waktu itu Sandrika kan lebih lamanya dongeng kan. Jadi waktu itu pas Sandrika udah kenal nyanyi nih. Jadi Sandrika kayak aku pengen nyanyi dulu Kalau dongeng aku kan udah lama. Jadi aku pengen fokusnya nyanyi dulu, nanti baru dongeng lagi. Jadi selang-seling aja biasanya. Biasanya kalau kamu bosan kamu ngapain? Apa makan es krim dulu? Iya.
Kalau Di mana bosen aja, di mana nggak ada aja? kegiatan, biasanya aku di rumah, mau tahu nggak? Apa? Makan dong. Tapi kan suka makan. Suka makan. Yaudah kita makan dulu kali ya. Kita cicipin dulu. Boleh dicicip Sandrika? Sandrika ini lucu ya. Sandrika, aku mau nanya dong. Dulu Sandrika emang cita-citanya pengen jadi idola cilik. Sandrika itu dulu banyak kak cita-citanya. Oh ya, apa aja? Kak Cindy pengen tahu dong. Dulu pengen jadi arsitek Mm-mm. karena suka gambar. Oke. Terus pengen jadi dokter juga. Mm-mm. Nah sekarang Sandrika memutuskan buat jadi dokter yang bisa nyanyi, menghibur anak-anak, dan bisa dongeng juga. Lebih semoga tepatnya tercapai sih, ya, sayang, ya. iya amin. Amin, doain Dokter bareng-bareng anak. dokter anak ya, biar nyambung ya soalan anak. Keren banget loh, masih kecil udah punya visi misi menjadi dokter anak yang dia bisa nantinya bisa menginspirasi banyak anak-anak gitu ya. Seperti Amin. dengan label yang sekarang ini Sandrika pakai sebagai duta anak KPAID Kota Bogor kategori anak kreatif, betul? Betul. Betul. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Sandrika. Oke, Sandrika, kan Sandrika suka nyanyi ya. Sandrika bikin lagu, bener? Itu lagunya apa sayang? Tentang apa? Boleh ceritain nggak sedikit tentang lagu yang Sandrika bawain itu cerita tentang apa? Kalau yang lagu Sandrika sendiri ya, Mengejar Impian itu seperti halnya pesawat kertas yang bisa terbang tinggi ditiup angin yang sangat kencang. Nah, sama seperti kita nih, Kak Cindy. Dengan usaha yang maksimal, dengan kerja keras, dan tentunya juga dengan support dan doa juga dari keluarga dan teman sejati, kita juga pasti bisa terbang tinggi dan mengejar impian. Oke, jadi salah satu hikmah dari lagu itu adalah itu ya, Iya. memotivasi anak-anak untuk nggak mudah putus asa untuk mengejar impiannya. Iya. Oke, Sandrika kan banyak kegiatan nih, yang nyanyi, ya suka mendongeng. Itu ke sekolahnya suka terganggu apa nggak? Atau pernah nggak sih bentrok ada jadwal harus mendongeng, tapi ini di hari sekolah? Atau memang kegiatannya selalu di hari libur gitu? Kalau misalnya ada kegiatan hari Senin sampai Jumat itu biasanya Sandrika lebih mengutamakan sekolah dulu. Tapi kalau yang setelah sekolah sih Sandrika terima ya. Oh gitu. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan setelah sekolah ya. Iya. Sekolah nomor 1 begitu ya. Catat teman-teman, sekolah mau sesibuk apapun yang penting sekolah harus nomor 1. Bener nggak? Betul. Betul ya. Nah, kalau nggak salah kemarin juga Sandrika ikut menjadi ikut di Serbuk Aktif ya? Iya, Serbuk Aktif. Serbuk Aktif 1000 kata positif Iya. bersama dengan KPAID juga. Ada KPAID-nya atau bersama wakil wali kota? Bersama Ibu Ibu Wakil, wakil ya. bersama tim Jabar Bergerak juga, dan bersama Dinas Pendidikan. Ceritain dong tentang kegiatan itu, waktu itu kamu ngapain aja di Serbuk Aktif itu? Kamu sebagai apa? Kamu disuruh ngapain? Nah, alhamdulillah Sandrika juga dapat penghargaan Data Serbuk Aktif juga. Alhamdulillah. Keren, guys. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dan biasanya kalau Serbuk Aktif itu roadshow ke sekolah-sekolah, terus memberikan edukasi ke teman-temannya Sandrika, ke anak-anak di sekolah. Karena Bunda itu khawatir ya, Ibu Wakil itu, aku biasanya panggilnya Bunda. Oh, Bunda ya. Bunda Yanti tuh, ya? iya. Bunda khawatir kalau anak-anak di Kota Bogor banyak yang ngomongnya kasar, terus suka membuli juga. Nah, akhirnya dibuat program Serbuk Aktif. Jadi mengedukasi anak-anak biar selalu berkata positif, begitu Iya. ya. Ada nggak sih slogannya, maksudnya kata-kata positif yang biasanya diajarin Bunda Yanti itu misalkan apa? Ada nggak? Jadi Kak, biasanya kalau di Serbuk Aktif, anak-anaknya suka bawa papan. Oke, papan apa isinya? Papannya itu isinya kata-kata positif. Ada yang terima kasih, maaf, tolong, permisi gitu. Oke. Terus kalau dari Sandrika mungkin contohnya bangun tidur, bersyukur. Terus sarapan,
sarapan biasanya Sandrika dibikinin makanan yang enak banget sama mamanya Sandrika. Bilang Makasih. terima kasih. Oke. Gitu. Jadi selalu mengucapkan kata-kata positif di setiap apa yang kita lakukan begitu ya. Tapi boleh nggak kasih ini tahu kalau di sekolah Sandrika pernah nggak sih nemuin satu pengalaman yang di situ tuh ada anak-anak yang ngomongnya kasar, yang suka ngebully gitu. Pernah nemuin hal-hal kayak gitu nggak di lingkungannya Sandrika? Di teman-teman sekolah mungkin atau teman-teman pergaulan yang itu bikin Sandrika aduh sedih gitu. Pernah nggak nemuin kondisi itu? Waktu itu Sandrika pernah, tapi untungnya sedikit ya. Terus biasanya langsung Sandrika kasih tahu, mohon maaf ya teman-teman, ngomongnya yang baik. Oh, Sandrika tegur itu orangnya. Iya. Keren loh. Tapi alhamdulillah di sekolahnya Sandrika ya, kan pernah roadshow serbukatif juga di sekolahnya Sandrika. Udah nggak ada lagi yang ngomongnya kasar. Alhamdulillah. Ya iya kan ada Sandrika yang jadi yang jadi mentornya buat teman-teman, dia nggak sih? Tapi Sandrika jadi duta KPAID itu bikin Sandrika jadi lebih dikenal di sekolah nggak sih? Iya sih. Iya. Biasanya. Tapi kalau untuk nilai, untuk perilaku ya tetap nggak ada ini ya, nggak ada emang sesuai dengan diri adil sendiri ya. Kalau kita mau disayang guru ya harus baik. Kalau mau nilainya bagus ya harus belajar. Oke. Sandrika, kalau boleh tahu nih, Sandrika biasanya kalau lagi liburan, Sandrika punya hobi apa gitu selain nyanyi dan juga mendongeng? Misalkan Sandrika suka bersepeda, berenang, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang itu Sandrika suka gitu, di luar dari mendongeng dan bernyanyi. Hobinya aku biasanya kalau lagi libur berenang. Oh, berenang, bukan Suka makan berenang. ya? Makan juga. Tapi kalau hobinya makan tuh nanti bahaya. Ini kayak temennya Kasih dia ada tuh namanya Om Jidan. Oh enggak. Berenang suka? Suka. Gaya apa? Gaya batu? Bukan. Kalau gaya batu tenggelam dong. Gaya apa sayang? Aku juga pernah les berenang sih waktu itu, tapi cuma bentar doang. Karena waktunya ya, karena kan biasanya lamanya tuh pas mandinya, pas ganti bajunya. Kalau udah berenang biasanya nggak mau udah. Iya nggak? Iya. Pengen berenang lagi, habis dari berenang lapar lagi, makan lagi, berenang lagi, gitu nggak? Bener nggak? Kasihnya tahu, karena Kasihnya juga dulu gitu. Oke, Sandrika, Kasih ini mau nanya dong, ini kan Sandrika udah jadi duta KPAID, udah pasti banyak dong kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin sudah pernah Sandrika lakukan yang akhirnya itu membuat KPAID menjadi ini anak pas nih buat jadi duta anak gitu ya. Boleh nggak ceritain ke Kak Cindy, ke teman-teman semua gitu ya, kegiatan sosial apa sih yang pernah Sandrika lakukan gitu? Apakah misalkan mengunjungi sebuah tempat, di situ Sandrika berbagi dengan anak-anak di situ, Sandrika mengajak anak-anak itu mendongeng atau gimana? Boleh ceritain sayang? Sandrika pernah di acara Kampung Dongeng waktu itu. Tapi di Kampung Dongeng, Sandrika itu pernah di masjid. Jadi kayak ada pembangunan masjid gitu. Sandrika acaranya dongeng sama sekalian tiket konsernya kan dibelikan, namanya konser anak soleh. Terus tiket yang kekumpul buat bangun masjid. Iya, buat bangun masjid, buat berinfak. Sandrika juga waktu itu ikut infak. Nah di situ Sandrika ketemu sama teman-teman banyak juga. Terus Sandrika jadinya punya banyak kenalan juga, punya banyak teman juga. Sandrika senang banget. Terus Sandrika juga pernah dongeng sama nyanyi juga di TPQ. TPQ-nya juga masih bangunan ya waktu itu. Banyak juga anak-anaknya, dan ternyata yang bikin Sandrika kayak terharu dan seneng banget, anak-anaknya bawa papan serbukatif. Terima kasih Kak Sandrika, serbukatif. Dan aku suka ngaji. Ustazah masa depan, banyak banget yang bikin kayak gitu. Katanya sampai begadang loh bikinnya. Iya. Demi buat apa? Karena Sandrika datang dan tahu Sandrika mau datang gitu, akhirnya mereka bikin itu ya. Bikin kayak papan gitu sampai tengah malam bikinnya, sampai begadang katanya. Iya. Keren. Nah, kalau Sandrika sendiri kalau misalkan ketemu misalnya datangin tempat kemudian Sandrika mendongeng gitu, biasanya Sandrika apa sih yang Sandrika dapat manfaatnya?
misalkan Sandrika mendatangi satu tempat nih, terus Sandrika abis mendongeng, Sandrika suka ngerasanya jadi lebih bersyukur kah dengan kondisi Sandrika, atau jadi lebih banyak, oh aku harus belajar lebih giat nih karena banyak orang yang mungkin nggak bernasib mujur seperti Sandrika misalnya gitu, apa yang Sandrika sih jadi lebih bersyukur dan lebih semangat ya, karena Sandrika udah difasilitasi, udah dapat sekolah yang baik juga, udah dapat masjid yang baik. Jadi Sandrika harus lebih semangat dan harus lebih bersyukur lagi. Oke. Aku mau tahu dong, Sandrika itu kalau di sekolah nih, kalau di sekolah sukanya mata pelajaran apa sih? Aku suka seni. Suka seni? Iya. Biasanya kalau seni itu pelajarannya suruh ngapain? Pelajarannya itu karena biasanya itu kayak menggambar, terus kayak ada seni musik, terus biasanya ada nyanyi juga, gitu. Kalau itu udah di luar kepala lah ya, kalau misalkan masalah seni, nyanyi, dan bermusik ya. Suka ngegitar? Bisa ngegitar? Sandrika baru mau belajar alat musik. Oke. Kan kalau misalkan tadi untuk di seni kan Sandrika suka gambar ya? Iya. Biasanya Sandrika lebih suka ngegambar apa nih? Apakah pemandangan atau menggambar orang atau apa nih kalau Sandrika? Apa random gitu semaunya Sandrika? Biasanya sih random, tapi Sandrika juga suka gambar pemandangan biasanya. Gambar gunung, biasanya gambar orang juga suka, tapi kalau orangnya harus lebih banyak belajar ya, mungkin karena Sandrika lebih sukanya gambar pemandangan. Gambar kasih bisa nggak? Disiapin kertas ya. Tapi Sandrika masih belajar banget, masih harus lebih banyak belajar banget kalau menggambar. Iya. Ini kan Sandrika nyanyi dan juga mendongeng. Terus juga pas tadi tuh ada di tayangan Sandrika ada drama musikal. Drama musikal itu kan berarti perpaduan antara nyanyi dan dongeng. Nah, ada tips khusus nggak? Apakah misalkan Sandrika emang di rumah selalu les? Maksudnya les nyanyi, les vokal, les acting gitu di rumah atau bersama mama dimentorin atau gimana? Bagaimana cara Sandrika untuk mempertahankan atau mengupgrade kemampuan acting ataupun kemampuan bernyanyi dan sekaligus mendongengnya Sandrika? Sandrika nggak ini juga nggak ada pelajaran-pelajaran lain pokoknya, tapi Sandrika biasanya otodidak, belajarnya sendiri dari YouTube. Diajarin mama juga ya? Panggilnya mama apa mami? Ami, oke. Ami suka gini ya, suka maksa nggak? Misalkan gini, Kak Sandrika, ayo kita mendongeng dulu. Besok kan kamu mau perform gitu. Misalkan begitu. Kalau Ami gimana sih ke Sandrika? Biasanya Ami nggak maksain Kak, mau ambil kegiatan yang ini nggak. Kalau akunya mau, Ami ambil. Tapi kalau misalnya enggak aku lagi maunya sekolah dulu sama teman-teman, biasanya enggak diambil. Jadi terserah aku juga, karena kalau kitanya nggak enjoy jadi beda ya. Biasanya jadinya beda, kayak kurang semangat gitu. Tapi kalau di sini aku semangat karena mau ketemu Kak Cindy. Aku seneng banget. Nggak dipaksa ya? Enggak dong. Tapi kalau misalkan ada kegiatan yang itu udah on schedule gitu, terus kamunya tadinya mau nih, udah oke. Berarti kan ada komitmen di situ kan ya, kamunya bisa malas atau enggak ya tetap harus berangkat gitu. Iya. Biasanya kamu gimana sih untuk untuk bisa mempertahankan mood kamu biar tetap oke nih gitu? Ada nggak cara kamu mempertahankan mood kamu biar, kan yang namanya nyanyi mendongeng kan kadang yang namanya sekolah kan udah capek ya, belajar terus kan capek ya. Seharian belajar terus masih ada kegiatan misalkan harus latihan dongeng atau harus mendongeng di tempat umum yang itu harus ceria misalkan. Itu kalau kamu jaga moodnya gimana? Biasanya sih aku tarik nafas, terus senyum, itu yang biasanya diajarin Ami. Sama ada satu lagi tipsnya penting. Kita lihat penontonnya. Penontonnya semangat banget mau nonton kita, kayak antusias, semangat banget pokoknya, kayak udah nggak sabar gitu loh. Wah, aku hari ini mau ketemu nih sama Kak Sandrika, aku seneng banget. Terus kan kalau moodnya kita jelek kan jadinya mengecewakan kan. Jadi kita lihat penontonnya, terus kita mikir, wah penontonnya itu semangat ya mau nonton kita, berarti kita juga harus semangat, jangan sampai mengecewakan penontonnya. Oke, jadi gitu ya.
jadi ingat sama orang yang pengen nonton kita gitu ya. Jadi kitanya Iya. jadi tambah semangat. Sandrika suka ini nggak? Ada nggak guru di sekolah Sandrika yang itu mungkin kategorinya gurunya galak banget, Sandrika takut gitu? Ada nggak? Boleh nggak biar nggak ada ya? Gak ada. Nggak ada, semua guru baik ya soalnya Sabar ya. kok, sangat sabar. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih, ada netizen kita yang mungkin mau bertanya kepada Sandrika. Boleh dibacain, Bay? Boleh. Kak Santika, ada tips gak buat teman-teman di rumah biar lebih kreatif gitu, biar kayak Kak Santika? Sandrika, Bay. Sandrika ya, Sandrika. Sorry. Nah, tuh ada yang nanya, sebagai duta anak kreatif kan, jadi gimana sih cara Sandrika untuk bisa teman-teman di luar sana juga menjadi anak yang lebih kreatif sehingga bisa lebih berbahagia seperti dengan temanya hari ini ya. More kreatif, boost happiness. Nah, caranya itu teman-teman, bestie-bestinya Sandrika harus cari tahu dulu nih hobinya teman-teman itu apa. Kira-kira apa ya? Nggak harus nyanyi kok, nggak harus nyanyi atau dongeng kayak Sandrika hobinya. Tapi juga bisa mungkin puisi atau pidato atau acting mungkin itu juga bisa ya. Nah, kalau teman-teman udah cari tahu nih hobinya apa, teman-teman bisa lanjutin ke yang lebih serius. Nah, kayak Sandrika nih, ternyata hobi itu kalau dilakukan dengan serius, dengan bersungguh-sungguh, juga bisa jadi prestasi loh. Oke, itu tadi tips dari Sandrika, Duta Anak KPAID, anak kreatif. Nah, mungkin bisa jadi salah satu contoh ya buat teman-teman di luar sana yang pengen berprestasi, pengen bisa lebih kreatif. Jadi harus tahu dulu nih kesukaannya apa, bakatnya apa, begitu ya. Dan baru setelah itu ditekuni. Seperti Sandrika kan dari usia kecil ya. Dari usia berapa tadi? Kelas 3 SD ya udah mulai tekun ya sayang ya. Naik kelas 3. Oke, Brasis Metro. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Sandrika, Duta Anak KPAID kategori anak kreatif. Nah, sebelum sesi ini ditutup, aku pengen juga kalau boleh ya, Sandrika boleh nggak spill lagu yang single Sandrika sendiri dinyanyiin di depan kamera? Boleh dong. Boleh ya. Kita akan mendengar sesi terakhir Sandrika menyanyikan lagu singlenya sendiri Mengejar Impian. Kita saksikan, ini dia. Kan ku kejar mimpi, mimpi, raih cita-cita, setinggi bintang-bintang, ku tuliskan harapan. Kan ku kejar mimpi, mimpi, raih cita-cita, takkan mudah menyerah, mencoba untuk wujudkan mimpi indah. Coba wujudkan mimpi indah. Keren. Makasih.